Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roja Farlina dengan NIM A1S1230001, mahasiswa BK angkatan 2023. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi SPD, MPD. Nah, di pertemuan saya kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang hasil wawancara saya. Yaitu poin pertama ada dugaan kesulitan belajar. Di sini kurangnya memperhatikan di saat guru menerangkan materi pelajaran dan malu bertanya saat guru menerangkan pelajaran, serta malas mengulang pelajaran di rumah mengakibatkan tidak tuntasnya hasil belajar. Hal ini disebabkan anak sering mengabaikan di saat guru menerangkan pelajaran, sering bercerita dengan temannya, dan tidak berkonsentrasi dengan penuh materi yang diajarkan oleh guru. Nah, poin yang B, penanganan yang telah dilakukan. Di sini penanganan yang telah dilakukan oleh orang tua memeriksa buku hasil belajar anak setelah pulang sekolah dan menasihati anak untuk lebih konsentrasi dalam belajar. Dan guru melakukan kerjasama dengan orang tua untuk memperhatikan anak belajar di rumah setelah pulang sekolah. Dan guru juga melakukan pendekatan kepada anak dengan melakukan tanya jawab tentang materi pembelajaran yang belum dimengerti oleh siswa. Setelah itu, pembelajaran di kelas dan menasihati supaya lebih memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru. Kemudian yang bab 3 yaitu bagian identifikasi kesulitan belajar. Tinjauan dalam diri anak untuk kebutuhan eksplorasi. Nah, di sini hasil wawancara yang saya dapatkan yaitu yang pertama ada apakah kesulitan belajar tersebut akibat tidak berfungsinya otak? Di sini jawabannya adalah tidak. Karena kesulitan belajar tersebut bukan menyebabkan otak, karena antara lain faktor lingkungan yang tidak memperhatikan tentang pendidikan. Dan hal ini disebabkan tingkah laku ataupun kebiasaan siswa terhadap kehidupan sehari-harinya terlalu santai atau cuek dalam belajar. Apakah gangguan belajar berada pada tingkat persepsi awal, tingkat managerial, tingkat simbolisasi, atau tingkat konseptual? Di sini hasil wawancaranya adalah tahap persepsi awal di mana anak belum mampu memahami sesuatu secara utuh dan terstruktur yang dialami oleh anak. Anak kesulitan dalam memahami kesulitan yang diberikan oleh guru. Apakah kesulitan belajar bersifat verbal atau non-verbal? Jawabannya adalah non-verbal. Sebab dengan bahasa tubuh tidak semua anak mengerti atau memahami hal tersebut. Soal yang selanjutnya, apakah ada gangguan pada fungsi pendengaran, penglihatan? Nah, di sini hasil jawabannya adalah tidak semua berfungsi dengan baik tanpa ada kekurangan satupun. Selanjutnya, jenis kesulitan belajar apa yang menjadi dugaan sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar disebabkan sering bermain dan cuek saat guru menerangkan materi pelajaran, banyak bercerita dengan kawan sebangku saat guru menerangkan pelajaran di kelas. Bagaimana tingkat kesulitannya? Jawabannya sedang dan bisa diatasi dengan memberi perhatian dan teguran kepada anak serta membimbing kepada anak untuk dapat berkonsentrasi dan tidak bermain di saat belajar. Apakah ada gangguan semtogen atau penurunan prestasi? Di sini jawabannya tidak ada. Karena dia tidak memiliki penurunan prestasi dan tidak memiliki prestasi. Selanjutnya, anak juga mempunyai kematangan sekolah terlambat, kurang tanggung jawab, ketergantungan pada orang tua atau kekanak-kanakan. Ini disebabkan terlalu cepat masuk sekolah sehingga ketergantungan terhadap orang tua dan sulit untuk beradaptasi dengan temannya. Apakah ada gangguan psikomotorik? Di sini jawabannya ada. Anak lambat dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Apakah ada gangguan karakter atau kemalasan, menganggap segala sesuatu mudah dan suka menunda-nunda pekerjaan dan selalu bermain-main, atau
pelamun yang suka membolos, acuh tak acuh, dan lain-lain? Jawabannya ada, selalu memandang sesuatu secara cuek atau tidak penting, selalu mengerjakan sesuatu dengan santai, dan menyepelekan tugas yang diberikan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada kelainan dalam temperamen? Di sini jawabannya ada, karena suka terpengaruh terhadap teman sehingga menyebabkan kesulitan dalam konsentrasi dalam menerima pelajaran. Nah, selanjutnya ada tinjauan lingkungan anak untuk kebutuhan. Hasil wawancara yang saya dapatkan, apakah karena pengaruh masyarakat seperti masuk sekolah tidak teratur, disiplin, sering pindah sekolah? Nah, jawabannya tidak. Kesulitan belajar ini terjadi disebabkan siswa itu sendiri yang susah untuk berkonsentrasi dalam proses belajar. Apakah karena keterlambatan pedagogis dan moral seperti kurang pendidikan dan bimbingan orang tua? Tidak ada norma atau susila atau peraturan. Jawabannya iya, karena kurangnya bimbingan orang tua untuk memperhatikan anak dalam proses belajar di rumah, dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian apakah karena kesehatan alasan mendidik teoretis seperti pendidikan yang terlalu banyak menuntut, terlalu melindungi, membanjakan, atau orang tua yang kurang konsisten? Jawaban dari hasil wawancaranya adalah pendidikan yang terlalu memanjakan anak menyebabkan anak kurang perhatian terhadap pembelajaran. Apakah karena faktor instrumental, kurang sarana atau prasarana belajar yang memadai, baik di sekolah maupun di rumah, dan lain-lain? Jawabannya iya, sehingga anak kurang tertarik terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada penelaah masalah. Lakukan penelaah melalui observasi dan wawancara terstruktur dengan penelaah masalah dari 4 sisi, yaitu ada kependidikan, psikologis, kesehatan ataupun fisik, sosial, dengan hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama itu ada kependidikan. Bagaimana hasil belajar yang diperoleh di sekolah? Hasil wawancaranya adalah belum memuaskan disebabkan anak sulit untuk memahami apa yang dijelaskan dan diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, bagaimana perbandingan hasil belajar di sekolah dengan rata-rata teman sekelas atau seusianya? Jawabannya, hasil perbandingannya masih rendah dibandingkan dengan nilai teman sekelasnya atau seusianya masih mengalami penurunan yang sangat turun. Hasil belajarnya ini sangat turun dan juga tidak ada peningkatan. Selanjutnya, sama dan tidak ada perubahan hubungan dengan bidang studi lain. Juga tidak memiliki perubahan atau masih rendah. Bagaimana komposisi kegiatan-kegiatan kurikuler yang mencakup mata pelajaran inti, susunan yang tepat, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler? Apakah seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan anak dan tidak terlalu memberatkan? Nah, jawabannya adalah sudah sesuai dengan kemampuan anak dan tidak memberatkan anak. Apakah ruang belajar di rumah dan di sekolah memudahkan anak berekspresi secara memadai dan dapat cepat diatur atau diubah sesuai kebutuhan belajar? Di sini jawabannya tidak, karena masih keterbatasan kesulitan belajar terutama di rumah. Fasilitas yang kurang memadai. Apakah terdapat ventilasi yang cukup memadai? Jawabannya iya, sudah terdapat di rumah sekolah, terdapat fasilitas yang memadai, ruang belajar yang bisa digunakan. Apakah tempat belajar berada di sekolah, perdagangan, industri, pusat rekreasi, atau di daerah pemukiman yang padat? Jawabannya iya, letak sekolah terdapat di pemukiman yang padat. Hal ini menyebabkan anak sulit belajar seperti rumah yang terlalu berdempatan serta banyaknya pemukiman penduduk yang padat yang tinggal di sana. Apakah ketika di sekolah semuanya laki-laki? Sebaliknya, sehingga menimbulkan perilaku teritorial, cenderung ingin mengelompokkan, memperlihatkan identitasnya. Jawabannya adalah tidak. Di sekolah terdiri siswa laki-laki dan juga terdiri dari siswa perempuan.
Apakah sarana dan fasilitas belajar cukup berkenaan dengan kematangan proses belajar dan mutu belajar serta kemampuan belajar? Jawabannya belum cukup, masih banyak terdapat fasilitas kurang. Apakah sarana di sekolah seperti air, tempat ibadah, kantin, toilet, dan lain-lain bersih dan kondusif? Jawabannya iya, bersih dan kondusif. Selanjutnya ada psikologis. Bagaimana tingkat kecerdasan secara umum? Nah, di sini hasil wawancaranya adalah dapat digambarkan secara umum, cukup atau sedang, dan tidak terlalu rendah, masih bisa menerima informasi ataupun penjelasan yang diberikan. Bagaimana kemampuan aktual yang terrealisasi, bakat khusus yang dimiliki, minat yang ada yang berkembang? Jawabannya, kemampuan, bakat, dan minatnya belum nampak hasilnya secara baik dan masih membutuhkan proses maksimal untuk melatih minat dan bakatnya. Bagaimana perhatian dan konsentrasi dalam belajar pada satu bidang studi atau keseluruhan? Nah, jawabannya belum baik hasilnya. Hal ini disebabkan anak tidak serius dalam belajar, serta belajar masih menganggap hal yang sepele dan kurang konsentrasi menerima pelajaran. Bagaimana motivasi belajar? Nah, hasil dari wawancaranya adalah harus memberi semangat kepada anak untuk belajar, betapa pentingnya ilmu untuk masa akan datang, dan menambahkan relasi yang lebih luas. Bagaimana kondisi perasaan atau emosi anak dalam memahami diri dan kepercayaan diri dalam proses pembelajaran? Jawabannya, anak masih belum percaya diri dalam proses pembelajaran, di kelas masih gugup dalam menjawab pertanyaan, serta kurang percaya diri jika ditanyakan oleh guru, masih sering merasa atau takut salah. Selanjutnya, fisik atau kesehatan. Bagaimana kondisi penginderaannya, seperti telinga, ataukah ada hambatan? Jawabannya terinteraksi tanpa ada hambatan apapun. Apakah makanan-makanan gizi sudah tercukupi? Di sini sudah tercukupi dengan baik. Apakah anak lahir dengan normal? Jawabannya normal atau ada dalam proses kelahiran seperti prematur atau penggunaan alat-alat transformatif. Jawabannya terlahir dengan normal tanpa masalah apapun. Terlahir dengan fisik yang sehat tanpa ada kekurangan sedikit pun. Nah, selanjutnya apakah anak mempunyai penyakit kronis? Di sini penyakit kronis, tidak memiliki penyakit kronis. Anak tidak memiliki penyakit kronis. Kemudian ada sosial. Bagaimana karakteristik orang tua peserta didik? Seperti pengalaman pribadi, falsafah hidup, pekerja, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan penerapan pola asuh sikap orang tua terhadap anak. Jawabannya, karakteristik orang tua siswa sudah cukup baik secara pendidikan maupun ekonomi, dan juga pola asuh yang cukup baik terhadap anak, pendidikan yang diberikan sudah sangat memadai, dan ekonomi yang mencukupi dalam pendidikan. Bagaimana dengan sikap orang tua seperti over ambitious dan over anxiety? Jawabannya, orang tua sudah cukup ambisi dalam mendidik anaknya. Apakah ayah anak termasuk orang yang suka bekerja keras, ulet, bergaya santai, konsisten, jujur, royal, yang berkemampuan? Di sini jawabannya adalah ya, orang tua sudah cukup dan bekerja keras, ulet, dan juga bergaya santai. Juga santai, dan ayah juga termasuk orang yang konsisten. Apakah keluarga memiliki anak banyak, anak sedikit? Jawabannya adalah mempunyai anak sedikit 3 orang dan juga mempunyai anak tiri 1 orang. Apakah hubungan orang tua anak dipengaruhi oleh kebiasaan anak dalam budaya setempat dan budaya industri atau budaya agraris? Nah, di sini jawabannya adalah yang berpengaruh terhadap pengetahuan dan teknologi pada perilaku anak. Jawabannya adalah lingkungan sangat mempengaruhi dalam perilaku anak. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan,
diberikan kesimpulan dugaan kesulitan belajar dialami anak setelah dilakukan identifikasi terbatas, sebagaimana yang ditemui dan dijelaskan pada bab sebelumnya. Saran atas temuan identifikasi yang dilakukan. Berikan saran kepada orang tua. Saran untuk orang tua harus sering memeriksa buku hasil belajar anak setelah pulang sekolah untuk melihat hasil belajar anak, mengontrol anak kapan waktu untuk belajar dan untuk bermain, dan disiplin waktu. Orang tua menghubungi pihak sekolah, terutama wali kelas, untuk membicarakan kesulitan anaknya dalam belajar. Kemudian ada guru BK, wawancara guru BK, mencari penyebab kenapa anak sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar yang menyebabkan nilai hasil belajarnya rendah, mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar anak, menasihati atau memberi bimbingan tentang masalah yang dihadapi oleh anak, bekerja sama dengan wali kelas dan orang tua. Setelah itu ada guru non-BK untuk dapat memberi perhatian atau mengontrol anak tersebut dalam proses belajar mengajar. Hasil perbandingannya masih rendah dibandingkan lebih rendah dengan teman sekelas, teman seusianya. Mungkin ini saja hasil wawancara saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.